kedua, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, ajak opung, bapak, mama, kakak, tante, atau siapa saja di rumah untuk ikut beribadah ya. Kita beruntung punya Tuhan Yesus. Ibu, kok sebentar batuk, Mak? Kamu mulai. Mama anak, Bu? Belum, Mak. Minum obat dong, Mak? Ngapain sih obat nyufu? Oh, bukan obat anak, Bu. Minum, Bu. Mak, Bu, kau lompat gereja, Bu. Jauh kalangan. kenapa belum mau gereja? Oh, Bu. Kenapa mau gereja? Lompat sekolah minggu, Bu. Oh, ada segeret. Nah, Kasih dah, Bu. betul-betul sekolah minggu dah. Ya, Bu. Ini saya pengawe ya, Bu. Ya, betul-betul dah. Ya, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, guru-gurunya belum semangat nih. Selalu semangat ya, sekali lagi ya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Saat ini kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, tangannya di dada. Kita bernyanyi, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Selamat pagi adik-adik, sekarang kita berdoa ya.
Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dan kuasai hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hosana, Hosana, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, more, more, more. More, 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 I want more, more, more. More,
sama-sama belajar titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekarang dalam bahasa Simalungun, titah napaopatkon, ingat maman robuhon, ari mingguin, ibagas naono marima, horjahon, sagala horjamu, tapi anggo ari papituhonin, ari persaranan ni Jahoba, nebatamu doin, lang maloko, marhorja ibagas nasadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokol ko dalahi, barang narokol ko na boru, age pinahanmu pe, age sinhutan na legat, naroku hutamu. Aibagas naono mariando, ito panay bata, langit pakon tano, pakon laut, apahagalupi sini, dok ay marsarando iya, bani ari papituhonin, halani aido, ase ipasu-pasu nay bata Jahoba, ari persaranan ni ay, anjaha irobuhon. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Aku anak Abraham, kau juga anak Abraham. Kita bernyanyi Bapak Abraham. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, persiapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita bernyanyi kakek-kakek.
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kita percaya sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita dan kita bisa bersekutu kembali dalam sekolah minggu hari ini. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Kami rindu akan firman-Mu. Maka Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk mampu mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Supaya kami tetap belajar dan terus belajar untuk merindukan firman. Bersabdalah Tuhan, urapi juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Supaya semua kami diberkati di dalam firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita akan baca bersama yang tertulis dalam Mazmur pasal 92 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kita akan membaca bersama ya, kita ikutin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Demikian pembacaan nats khotbah kita hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kita masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah kakek dan nenek. Saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang masih punya kakek atau juga nenek? Boleh tunjuk tangan? Nah, senang ya kalau masih punya kakek atau juga nenek. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka. Yang pertama, kita belajar bahwa setiap orang dari dia mulai lahir dan menjadi remaja dan menjadi dewasa dan sampai kepada usia lanjut, bahkan sampai rambutnya memutih. Tuhan punya rencana untuk semua orang itu. Ketika kita kecil, kita tahu, kita diajari untuk bisa bertumbuh dengan baik. Kita diajari dengan firman Tuhan, kita diajari berdoa, kita diajari bernyanyi, kita diajari untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan orang tua kita juga mengajari kita untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan ketika kita sudah besar, sudah menjadi lebih dewasa, kita akan bertanggung jawab tentang pekerjaan kita. Bahkan nanti setelah juga bisa menikah dan juga mempunyai anak dan juga punya cucu, bahkan sampai rambutnya memutih karena sudah lanjut usia. Tuhan menginginkan supaya kita itu hidup menjadi orang-orang benar. Karena orang benar itulah yang diberkati oleh Tuhan. Siapa itu orang benar? Nah, kita mau belajar dulu dari apa yang disebutkan oleh pemazmur hari ini. Bahwa orang benar itu dia gambarkan seperti
pohon. Nah, ada 2 pohon yang disebutkan dalam teks kita tadi, yaitu pohon korma. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, orang benar itu digambarkan seperti pohon korma. Siapa tahu pohon korma? Ya, biasanya pohon korma ini dia tumbuh di Timur Tengah, di tanah yang tandus, bahkan di gurun pasir. Kita tahu bagaimana dia bisa tumbuh dengan kegersangan tanah, tapi dia bisa bertumbuh. Dia bisa bahkan semakin besar dan bahkan berbuah yang lebat. Dan kita tahu ketika orang ke Timur Tengah, bahkan sekarang di Indonesia juga sudah banyak buah-buah korma. Dan ada banyak orang yang bisa menikmati buah itu dan rasanya manis, enak. Nah, pohon korma itu digambarkan oleh pemazmur di sini menjadi gambaran orang benar. Kenapa? Karena ternyata pohon korma itu dia punya tantangan yang besar ketika dia mulai bertumbuh ya dengan panas yang terik, tapi dia terus bertahan dan dia bisa bertumbuh dan menjadi lebih besar, bahkan dia memberikan buah-buah yang manis. Demikian digambarkan orang benar, bahwa orang benar itu memang tidak gampang, karena dia harus berjuang, dia harus benar-benar mau berkorban, dia harus tahan uji, banyak tantangan, banyak sekali godaan, tapi dia harus kuat, dia harus bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi terus bertumbuh. Bagaimana orang benar bisa bertumbuh? Yaitu ketika dia terus mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertumbuh di dalam dia. Firman Tuhan itu yang terus membuat dia menjadi semakin lebih baik. Hidupnya pun terus akan memberikan buah-buah, karena firman Tuhan itu adalah firman yang menghidupkan, yang memberikan buah-buah yang manis. Karena pikiran kita pun menjadi baik, pekerjaan kita pun menjadi lebih baik, karena firman Tuhan itu selalu terus mengajari kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang disebutkan dengan orang benar, orang yang sangat kuat, orang yang bisa bertahan dan terus mau berbuah dan berbuah dan teruslah berbuah. Buahnya bukan asam, buahnya bukan pahit, tapi buahnya manis, disukai oleh banyak orang dan bahkan menyehatkan orang lain. Terus yang kedua, digambarkan juga orang benar itu seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras itu, coba kita lihat gambarnya ya. Nah, pohon aras itu dia punya akar yang sangat kuat, akar yang sangat kokoh. Walaupun datang angin puting beliung, tapi karena akarnya kuat, dia tidak akan pernah tumbang. Demikian juga digambarkan orang benar. Karena kekuatan orang benar itu ada ketika dia ditopang, dia ada di dalam firman Tuhan. Pondasi hidupnya kuat, yaitu firman Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Dia tidak akan mau diajar-ajari orang lain untuk melakukan yang jahat supaya dia menjadi hancur. Tapi dia kokoh, dia kuat, karena dalam pikirannya adalah hanya firman Tuhan yang menolong dia supaya dia tidak terlibat dengan banyak perkara-perkara. Contohnya, ya kalau di sekolah itu suka cabut, menghabiskan uang dari orang tua, bahkan juga nakal, mengganggu teman, bahkan membuat rusuh dan banyak lagi.
Ya, bahkan ada orang yang suka merokok, suka narkoba dan seterusnya. Tapi orang benar, dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan mau melakukan itu. Tapi dia kuat. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan supaya tidak lagi diganggu oleh yang namanya kejahatan-kejahatan dunia. Demikianlah gambaran orang benar di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita. Maka biarlah hidup kita ini senantiasa, ya, Tuhan yang merancang kita. Kita bertumbuh menjadi sekolah minggu, nanti menjadi pemuda, nanti menjadi, kalau kita perempuan menjadi ibu, kalau laki-laki akan menjadi bapak, dan bahkan menjadi kakek dan nenek. Tapi walaupun nanti sampai rambutnya memutih, dalam firman Tuhan dikatakan tadi dalam teks kita bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi tua itu bukanlah yang perlu untuk disesali. Tapi menjadi tua itu, bahkan sampai memutih rambut, itu adalah berkat daripada Tuhan. Bahkan kalau kita bisa sampai tua, kita terus bisa memberikan buah, bahkan buah lebat dan gemuk dan segar, itu kan menjadi berkat. Nah, demikianlah rencana Tuhan kepada setiap kita. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Apakah engkau mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dalam akarnya yang kuat dan juga bisa berbuah yang lebat dan manis? Siapa yang mau seperti pohon korma? Siapa yang mau seperti pohon aras? Tentu Tuhan punya, ya, rencana yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita sekarang masih kecil, masih sekolah minggu, tapi ingat, Tuhan punya rancangan. Nanti ketika kita sampai kepada dewasa dan bahkan sampai usia lanjut, sampai kepada tua, rambut sudah putih, tapi Tuhan mau, ya, semua itu akan menjadi berkat. Biarlah kita menjadi berkat. Kita mau berbuah, kita mau membagikan yang manis kepada orang lain. Dan kakek nenek kita pun, ya, yang diberkati Tuhan, pastilah mereka juga adalah orang-orang yang kita rindukan, orang-orang yang selalu memberikan berkat, orang-orang yang memberikan yang manis, bahagia kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Demikianlah Tuhan berharap kepada kita semua bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang disebutkan dengan orang-orang benar. Kitalah orang-orang benar itu, yang mana kita orang yang terus merindukan firman Tuhan dan hidup di dalamnya, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menjadi orang benar, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dengan firman-Mu kami boleh belajar kembali bahwa ketika kami masih muda dan sangat muda, kami mau Tuhan ajari dengan firman-Mu supaya itu menjadi akar yang kuat bagi kami, supaya kami bisa bertumbuh dengan baik dan bahkan berbuah seperti pohon korma, buah yang lebat dan buah yang manis. Kami percaya ya Bapa, bahwa kehidupan kami Tuhan masih rancang, bahwa setiap kami akan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang memiliki masa depan yang terbaik karena Tuhan yang merancangnya. Terpujilah Engkau Tuhan,
dan bagi setiap kami, walaupun kami sangat sulit, terbatas karena ada kondisi sampai hari ini COVID-19 masih membuat kami menjadi orang-orang yang terbatas. Kami belum bisa belajar secara dengan biasa, tetapi kami masih berproses untuk bagaimana hidup di dalam new normal ini. Ajari kami Tuhan untuk taat, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan merindukan selalu firman-Mu yang hidup, supaya hidup kami diberkati di dalam Engkau. Orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, dan semua keluarga kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya, supaya kami tetap kuat dan kokoh walaupun banyak tantangan, dan kami terus akan berbuah seperti buah kurma. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, woi, goyang kanan, woi, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, woi, goyang kanan, woi, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, woi, goyang kanan, woi, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, woi, goyang kanan, woi, putar ke kiri, putar ke kanan. Baiklah anak sekolah minggu, sekarang mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena atas berkat dan kasih-Mu, kami masih bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengajari kami, menyapa kami lewat firman-Mu, agar kami semuanya bisa sayang kepada orang tua kami, khususnya kepada opung atau kakek dan nenek kami. Kiranya Tuhan yang selalu mengajari anak-anak sekolah minggu juga, supaya mereka bisa menyayangi kakek dan nenek mereka, bukan hanya lewat perkataan, tetapi melalui perbuatan ataupun aksi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat kakek, nenek, atau yang sering kami sebut opung kami. Engkau juga yang memberkati mereka di masa tua mereka. Engkau juga yang memberikan kesabaran. Berkati mereka supaya mereka juga semakin dekat dan sukacita dengan Tuhan. Ya Bapa, dan kami juga berdoa buat semuanya orang tua kami dimanapun berada. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka, agar apapun yang mereka kerjakan bisa membuahkan hasil. Dan berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan,
Engkau yang memberikan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu, agar semuanya anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, yang mungkin tidak bisa beribadah secara online. Engkau juga ya Bapa yang senantiasa menuntun mereka melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar semuanya anak-anak sekolah minggu bisa juga mendapat perhatian dari para guru sekolah minggu. Dan buat guru sekolah minggu juga Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan, agar setiap guru sekolah minggu juga bisa dengan sepenuh hati melayani Tuhan lewat anak sekolah minggu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya situasi di negara kami, di mana pandemi COVID-19 sudah semakin banyak Tuhan penderitanya. Ya Bapa di surga, kami hanya bisa memohon kepadamu, kiranya semuanya orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di negara kami, Tuhanlah yang memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, dan semangat yang luar biasa, agar mereka bisa Tuhan dengan segenap hati juga Bapa bisa melayani setiap orang-orang yang menderita COVID-19. Begitu juga buat pemerintah kami Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan pengetahuan kepada mereka, hikmat daripada Tuhan, agar pemerintah kami juga Tuhan bisa memberikan jalan ataupun solusi yang terbaik. Kiranya Tuhan juga yang memimpin semuanya orang-orang yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin ataupun obat penawar dari virus ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat semuanya pelayan Tuhan dimanapun berada, baik itu pendeta, penginjil, situa, syamas, guru sekolah minggu, pengurus seksi, dan semuanya, khususnya buat lansia juga Tuhan, yang mereka tidak bisa beribadah Tuhan di gereja, karena setiap yang berusia lansia tidak diperbolehkan ataupun sebaiknya beribadah di rumah saja. Tuhan, begitu banyak sekali ya Bapa yang harus diperhatikan untuk orang tua kami lansia. Kiranya Engkau juga Tuhan yang senantiasa mengajari kami, agar orang tua kami ini lansia semuanya bisa ya Bapa mendapat perhatian, dan mereka juga senantiasa bersukacita walaupun tidak bisa beribadah di gereja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari angkat persembahannya. Mari kita sama-sama katakan, Uberedon, ubani hajaon ninai batam. Kita bernyanyi, Ijona dong ubuan Tuhan. Ijona dong ubuan Tuhan, galangan tingolu dong pilemu, sariyama agani Tuhan, marimbang pasu-pasu dong pilemu, jalan Tuhan, say jalan Tuhan. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita akan berdoa dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kami firman, dan Engkau telah memberkati kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, keluarga kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, dan hari ini
dari berkat Tuhan kami boleh kumpulkan menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati Tuhan persembahan kami ini untuk dapat dipakaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau semakin memberkati semua usaha keluarga, orang tua kami, supaya aliran berkat-berkat Tuhan senantiasa terus mengalir untuk kami boleh berbagi memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang kita bisa ucapkan bersama-sama, yaitu doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk. Seng boy dalam nami, sanlaka natorsa, dopkam hasoman nami, torang agi huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Rohul Kudus yang menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hora! Dadah! Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan membuat crown atau mahkota. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kita membutuhkan karton. Kartonnya bisa bebas berwarna apa saja ya, bisa warna kuning, warna biru. Di sini kakak mau mengajari pakai warna putih. Kemudian ada warna, kita menggunakan kertas manila berwarna kuning ya. Kemudian kita membutuhkan penggaris dan pensil. Kemudian juga kita membutuhkan gunting dan juga lem. Jadi di sini kakak akan mengajari cara membuatnya ya. Yang pertama kita memotong karton panjangnya 8x8 cm x 8 cm. Jadi untuk mempermudah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan memotong-motong kartonnya terlebih dahulu ya menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, di sini kakak sudah memiliki contohnya. Kemudian kita mengukurnya 8 cm ke bawah dan 8 cm ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, kita garis dulu, kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, akan menjadi seperti ini. Oke adik-adik sekolah minggu, setelah kita membentuk kertasnya menjadi kotak atau 8x8, kita akan mulai membuatnya. Kakak akan ajarin ya. Yang pertama, kita lipat dulu kertasnya jadi bentuk segitiga seperti ini ya. Harus sama rata semua sisinya. Kemudian kita buka lagi. Kemudian kita lipat lagi dia sampai di garis tengah yang sudah kita bentuk tadi ya. Kemudian kita lipatkan lagi seperti ini. Harus sama rata ya adik-adik sekolah minggu. Setelah itu kita melipatnya ke dalam bentuk segitiga lagi. Sudah. Kemudian kita lipat lagi sekali lagi dan sekali lagi sampai bentuknya seperti ini. Oke, kakak akan ajari sekali lagi ya. Pertama, kita membentuknya menjadi segitiga terlebih dahulu. Kemudian setelah membentuk sebuah garis,
Kita melipatnya lagi. Kemudian sisi bawah, kertas paling bawah, kita lipat lagi di setengah. Kemudian kita lipat ke dalam dan sekali lagi sampai banyak ya adik-adik sekolah minggu, sampai banyak seperti ini. Oke, kita lanjut ya adik-adik sekolah minggu. Di sini ada kertas manila yang warna kuning. Kakak taruh warna kuning dan kemudian kita membulatinya menjadi sebuah lingkaran. Jadi kakak memakai uang koin, uang seribuan. Kita lingkarin dulu seperti ini. Seperti ini. Dan kemudian kita gunting dan hasilnya menjadi seperti ini. Kita buat banyak dulu ya adik-adik sekolah minggu. Kemudian setelah itu kita tempelkan pada kertas yang telah kita lipat tadi. Pertama kita buat lemnya dulu ya. Kemudian kita tempelkan. Begitu seterusnya kita buat menjadi banyak ya adik-adik sekolah minggu. Setelah kita membuatnya banyak seperti ini, kemudian kakak akan mengajari cara melemnya ya adik-adik. Pertama, kertasnya kita gabungkan seperti ini. Kita balikkan. Kemudian itu kita masukkan ke sisi balik sisinya seperti itu. Menjadi seperti ini ya adik-adik sekolah minggu. Kemudian kita lem di bagian sininya. Kita lem sisi dalam. Sisi dalamnya ya adik-adik sekolah minggu. Setelah dilem, kita rapatin dulu. Setelah dilem, kita naikin sebelah sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan terus sampai membentuk sebuah segitiga yang panjang. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang segitiganya sudah banyak dan sudah panjang. Sekarang waktunya kita melingkarkannya ke kepala. Caranya adalah seperti ini. Jika kurang pas, kita bisa menambahinya ya adik-adik sekolah minggu. Inilah hasil akhirnya. Baik adik-adik sekolah minggu, inilah hasil akhirnya. Oke, kakak akan tunjukin ya semuanya. Oke, selamat mencoba adik-adik semuanya.